Malam pemburu hantu di Gunung Gelap. Hari telah menjelang senja ketika 4 sahabat petualang, Rizky, Andre, Maya, dan Lisa, berkumpul di sebuah pondok kecil di lereng Gunung Gelap. Mereka bertekad untuk menghabiskan malam di puncak gunung tersebut yang dikenal sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Gunung Gelap dikenal sebagai tempat yang jarang didaki oleh pendaki gunung. Mungkin karena cerita-cerita menyeramkan yang beredar, atau mungkin karena medan yang sangat sulit untuk diatasi. Tapi, keempat sahabat ini memiliki obsesi tersendiri untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di sana. Malam itu, angin dingin bertiup pelan, membelai wajah mereka yang penuh semangat. Mereka sudah membekali diri mereka dengan peralatan mendaki yang canggih, perbekalan makanan dan minuman, serta peralatan camping. Namun, ada satu hal yang tidak dapat mereka bawa, yaitu keyakinan. Mereka membaca banyak cerita horor tentang Gunung Gelap, mulai dari hilangnya pendaki yang tidak pernah ditemukan sampai pertemuan dengan makhluk halus yang menyeramkan. Tapi, mereka memutuskan untuk mengesampingkan semua itu dan mencari tahu sendiri apa sebenarnya yang terjadi di sana. Mereka mulai pendakian di bawah terangnya matahari terbenam. Seiring perjalanan mereka merasa semakin tersesat di dalam hutan belantara yang semakin gelap. Pohon-pohon rimbun seperti menjulurkan tangan untuk menghalangi mereka, dan suara-suara aneh yang tidak teridentifikasi menghiasi malam mereka. Rizky yang menjadi pemimpin rombongan mencoba untuk tetap tenang. Kita harus terus melanjutkan, kata Rizky dengan penuh semangat. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Namun semakin malam tiba, semakin suram suasana sekitar mereka. Mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi oleh kabut tebal, membuat mereka sulit untuk melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Cahaya bulan yang samar-samar menyinari sekitar mereka dan menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di antara pohon-pohon besar. Mereka mencari tempat untuk mendirikan tenda dan beristirahat sejenak. Lisa menyelidiki beberapa batu besar yang tersusun rapi di dekat sumber air, sementara yang lainnya mulai menyusun tenda mereka. Tapi ketika Lisa mulai mengintip di antara batu-batu tersebut, ia menemukan sesuatu yang membuatnya kaget. Kalian harus melihat ini, teriak Lisa. Rizky, Andre, dan Maya segera bergerak mendekati Lisa dan melihat apa yang membuatnya begitu terkejut. Di antara batu-batu tersebut terdapat sebuah makam tua yang ditinggalkan begitu saja. Kuburan itu tidak memiliki nisan, dan tanda-tanda waktu telah mengikis batu-batu nisan yang ada di sekitar makam. Makam apa ini? Tanya Andre dengan gemetar. Maya menarik napas dalam-dalam. Kita harus tetap fokus pada rencana kita. Jangan biarkan hal-hal seperti ini mengganggu kita. Tapi suasana semakin tegang ketika mereka mendirikan tenda dan mulai memasak makan malam. Suara-suara aneh dari hutan terdengar semakin jelas, dan ada sesuatu yang sangat mengganggu dari makam yang mereka temukan. Semua berusaha untuk tetap tenang, walaupun ketegangan semakin terasa di udara. Ketika malam benar-benar tiba, mereka berkumpul di sekitar api unggun yang mereka nyalakan. Rizky mencoba memecah keheningan dengan bercerita tentang sejarah misterius Gunung Gelap, termasuk cerita-cerita tentang makhluk halus dan hantu yang sering muncul di sini. Katanya, Gunung Gelap dulu digunakan sebagai tempat upacara kuno. Mungkin makam itu adalah bagian dari sejarah itu, kata Rizky. Lisa mengangguk setuju, walaupun tetap terganggu oleh makam yang mereka temukan. Mereka terus bercerita dan bercanda, mencoba untuk menghilangkan ketegangan yang semakin menghantui mereka. Tapi tiba-tiba, api unggun mereka padam dengan sendirinya, dan hutan sekitar mereka menjadi gelap gulita.
Mereka mencoba menyalakan kembali api itu, tetapi api terus padam tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mendekati mulai terdengar. Mereka memutar kepala ke arah suara itu, namun tidak ada yang bisa mereka lihat. Suara itu semakin mendekat dan ketegangan semakin merayap dalam diri mereka. Pada suatu titik, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat mulai merangkak mendekati mereka. Mereka merasa ada sentuhan dingin yang menjalar di seluruh tubuh mereka. Andre, yang paling dekat dengan api, merasakan sesuatu yang mengepung lehernya. Dia berteriak dan berusaha mundur, tetapi justru terjatuh ke belakang. Rizky dan Maya mencoba menolong Andre, tetapi mereka juga merasakan sentuhan dingin yang mengelilingi mereka. Lisa mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya mati di tenggorokannya. Mereka merasa seperti sedang terperangkap di dalam kabut yang mencekik mereka. Ketika kabut mulai mereda, mereka melihat sesuatu yang menyeramkan. Ternyata, di sekitar mereka berdiri sosok-sosok bayangan yang kabul, wajah-wajah yang penuh kemarahan dan mata yang kosong. Mereka tahu bahwa mereka telah menemui makhluk halus yang dijaga di gunung gelap, dan mereka berada di bawah pengaruh mereka. Tanpa banyak pilihan, mereka memutuskan untuk meninggalkan makam dan melarikan diri. Mereka berlari secepat mungkin, terus berlari tanpa arah, terus menghindari hantu-hantu yang mengejar mereka. Kabut tebal masih menyelimuti hutan, dan suara-suara aneh tetap menghantui mereka. Setelah berjam-jam berlari, mereka akhirnya tiba di pondok kecil tempat mereka memulai pendakian. Mereka merasa sangat lega dan berterima kasih atas keselamatan mereka. Tetapi mereka jelas tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menghantuinya. Sampai sekarang ini, Rizky, Andre, Maya, dan Lisa tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Gelap. Mereka memutuskan untuk tidak mengungkapkan pengalaman mereka kepada siapapun, takut akan dianggap gila atau pembohong oleh orang lain. Mereka tahu bahwa Gunung Gelap adalah tempat yang penuh misteri, dan cerita horor yang ada di sana adalah nyata.